Pada video kali ini saya akan melakukan video micro teaching terkait pelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya pada materi adaptasi hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kembali hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Wah, kayaknya ada yang semangat ya. Gimana kalau kita melakukan ice break terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran? Aku punya satu ice break yang namanya Tepuk Fokus. Ikuti sama-sama ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Gimana? Udah mulai fokus belum atau mau satu kali lagi? Udah. Udah. Oke. Nah, kira-kira kalian ada yang punya peliharaan nggak di rumah? Aku punya Apa? kucing. Kucing. Kalau kucing, ayam. Nah, kira-kira kalian pernah nggak memperhatikan dan melihat bentuk ayam dan kucing itu beda kan? Dan mempunyai salah satu ciri khas yang berbeda juga. Misalnya ayam itu mempunyai cakar. Nah, kenapa ayam mempunyai cakar? Karena untuk memudahkan mencari makan. Nah, sedangkan kucing mempunyai bulu. Karena bulu itu untuk mengangkat tubuhnya. Nah, kira-kira itu tuh salah satu apa ya dalam hewan? Perbedaan. Kurang tepat sih. Nah, sekarang ibu punya ini. Ibu punya flashcard tentang bagaimana hewan tinggal dan bagaimana cara beradaptasinya. Ini boleh? Baca. Ini aku. Iya. Ini dia apa ini? Coba kalian lihat. Misalnya, boleh pinjam satu. Ini ada hewan bebek. Kalian bisa memperhatikan bebek mempunyai kaki yang berselaput. Kira-kira mempunyai fungsi apa? Untuk berenang bisa bu. Benar sekali kata Lutfi. Kata Diki juga. Nah, bebek mempunyai kaki yang berselaput merupakan salah satu adaptasi hewan yaitu morfologi. Nah, fungsinya itu untuk membantu berenang dan berjalan di lumpur. Lalu selanjutnya, coba kita lihat lagi. Nah, ini siput. Kira-kira ada apa alasan siput itu mempunyai rumah keong? Nah, kenapa siput itu mempunyai rumah cangkang? Dan mungkin kalian bisa memperhatikan. Mungkin kalian pernah melihat siput. Siput itu seperti ada lendir. Nah, siput itu beradaptasi dengan cara tidur saat cuaca panas dan bersembunyi di cangkang. Dari tadi kita membicarakan terkait apa? Hewan bu. Ya, tapi kurang tepat. Kita hari ini akan membahas tentang adaptasi hewan. Tetapi akan membagikan LKPD-nya ya. Ini untuk. Nah, kira-kira di sini dibahas tentang adaptasi hewan. Setiap hewan itu mempunyai cara masing-masing agar dapat hidup di lingkungannya. Cara hewan menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya disebut apa? Benar. Misalnya, ikan menggunakan sirip untuk berenang. Bebek memiliki kaki berselaput dan bunglon
bisa merubah warna dirinya untuk melindungi diri. Adaptasi membantu hewan mendapatkan makanan dan menghindari bahaya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita tonton dulu video ya. Ya, benar sekali. Perbedaan bentuk kaki. Ayam memiliki bentuk kaki yang bercakar, sedangkan bebek memiliki bentuk kaki yang berserabut. Perbedaan tersebut merupakan cara kedua hewan berikut untuk beradaptasi. Adaptasi, apa ya artinya? Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri Nah, setelah kalian menonton video tersebut, apa yang bisa kalian dapat? Jadi adaptasi hewan itu apa? Penyesuaian lingkungan hidup. Ya, benar sekali begitu. Jadi adaptasi hewan itu merupakan penyesuaian lingkungan. Nah, supaya kalian tahu lebih dalam lagi, itu ada infografis materi tentang adaptasi hewan. Dan boleh baca ya. Jadi adaptasi itu tadi penyesuaian diri ya. Nah, ternyata adaptasi itu secara umum terbagi ke dalam 3 bagian. Ada apa saja? Yang pertama, apa? Ada yang tahu? Baik. Morfologi. Iya, betul, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu apa? Merupakan penyesuaian bentuk tubuh ataupun bentuk tubuh makhluk hidup. Tadi contohnya adaptasi morfologi itu apa ya? Hewannya bu, Ya, harimau. fisiologi itu merupakan adaptasi yang dilakukan oleh organ tubuh hewan. Misalnya burung hantu. Burung hantu itu mempunyai penglihatan tajam di malam hari. Lalu yang selanjutnya ada tingkah laku. Tingkah laku itu merupakan bentuk perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan menyebabkan kelangsungan hidupnya. Nah, lalu ada juga adaptasi khusus. Adaptasi khusus itu ada berapa? Coba anak-anak. 5 bu. Iya, ada 5. Ada yang mau menyebutkan apa saja? Boleh? Angkat tangannya. Boleh, Lutfi. Yang satu ada kamuflase, artinya menyamarkan diri. Iya, selanjutnya. Yang kedua ada autotomi, artinya melepaskan bagian tubuh. Yang ketiga ada hibernasi, tidur saat musim dingin bu. Yang keempat ada estivasi, tidur saat musim panas bu. Iya, lalu Yang kelima ada diri, melindungi tubuh bu. seperti apa? Kaki 1000 bu. Betul. Nah, jadi kita juga sebagai manusia harus bisa jaga lingkungan ya anak-anak. Jangan sampai lingkungan rusak. Hewan akan sulit beradaptasi dan bertahan hidup. Setiap hewan itu mempunyai adaptasi yang berbeda. Jadi sekarang kita jaga lingkungan sama-sama ya. Oke. Selanjutnya kalian buka halaman selanjutnya ya. Buka lagi LKPD-nya. Kita buka halaman selanjutnya ya. Di kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1 ini kalian akan mengerjakan bagian soal yang perumpang. Nah, kalian isi dengan jawaban yang sudah ada di sini. Sesuaikan sama pertanyaannya ya. Kalian kerjakan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, sekarang kalian duduk secara berkelompok ya. Boleh? Ada yang belum dipahami tidak?
kalian diskusikan bersama ya. Kalau tidak ada yang mengerti, boleh bertanya kepada ibu. Bilang ini gimana Bu? Berarti boleh bertanya kepada ibu. Bilang ini gimana Bu? Jadi soal ini itu diisi dengan jawaban yang ada di kotak-kotak bawah ini. Yang misalnya ibu kasih contoh-contoh aja ya. Adaptasi itu merupakan, tadi adaptasi itu artinya apa? Penyesuaian diri hewan. Kalian isi penyesuaian hewan di sini. Begitu. Oh sudah. Wah hebat sekali. Nah selanjutnya ada buka tugas kedua ya. Nah, di sekitar kita itu ternyata banyak sekali ya kan hewan yang hidup di tempat berbeda-beda. Nah, sekarang kita kelompokkan hewan berdasarkan habitatnya yuk. Nah, ini ada beberapa kolom kosong. Kalian isi. Misalnya burung. Burung itu kira-kira hidup di mana? Di air, di udara. Di udara. Nah, kalian lanjutkan. Mengerti tidak soal yang ini? Saya mengerti Bu. Bedakan ya dan diskusikan. Kita kerjakan tugas terakhir ya. Buka halaman kegiatan 4. Nah, kalian kan udah belajar banyak hal ya tadi, mulai dari apa saja itu pengertian hewan, terus terbagi menjadi berapa. Tadi kan ada berapa? 3 ya, ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah sekarang kira-kira kalian punya ada satu hewan favorit di tadi kalian sukai. Nah misalnya Dua. kira-kira kalian suka apa? Aku beruang. Ican. Nah Digambar. ya, nah kalian tentukan salah satu hewan, lalu kalian gambar hewan tersebut bersama tempat tinggalnya. Ya mulai. Baik Bu. Macan. Apakah ada yang mau cerita dulu? Sudah Bu. Sudah. Sekarang kalian boleh ke depan. Coba Ibu lihat kalian gambar apa? Itu gambar apa? Gambar macan Bu. Gambar macan. Macan itu bagaimana cara beradaptasi untuk di lingkungannya? Morfologi Bu. Apa lagi? Taring yang tajam. Ya benar, salah satunya. Ternyata macan juga mempunyai bulu juga yang untuk tubuhnya. Mungkin kalian bisa presentasikan ke depan apa yang sudah kalian buat. Dan giginya, ini kumisnya, ini ada garis-garis sama buntut. Ini rumah ya di hutan. Iya, boleh tepuk tangan. Boleh ya. Kita ke halaman yang paling terakhir. Nah,
Udah dibuka. Ibu bentar ya Bu. Nah, kalian kan sudah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan belajar hari ini ya. Nah, jadi setelah kalian belajar hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini tentang adaptasi hewan? Adaptasi hewan tuh ada 3. Yang pertama morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga tingkah laku. Iya, betul. Lalu selanjutnya yang kedua, hewan apa saja sih yang paling kalian sukai? Bagaimana cara hewan itu menyesuaikan diri? Boleh siapa yang mau menjawab duluan? Aku aja Bu. Apa nanti? Harimau. Cara menyesuaikan dirinya itu dengan cara morfologi. Ya, lalu Rizky apa? Macan Bu, Kenapa macan? karena lucu Bu, kayak kecil. Oke, lalu kenapa kita itu harus menjaga lingkungan supaya hewan itu bisa hidup dengan baik? Supaya hewan tidak tersiksa, lingkungan juga berdampak baik untuk kita semua. Iya, salah satunya jadi kita itu harus saling menjaga ya, jangan sampai hewan itu terganggu dengan ulah manusia dan menjadi terganggu adaptasinya. Jadi mungkin ada satu hal sederhana yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar kalian dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Bisa. Iya betul. Mungkin kalian pernah lihat ya, seperti mungkin di pantai-pantai atau di laut terkadang ada sampah plastik. Nah itu tuh mengganggu adaptasi hewan. Oke, nah tidak terasa ya. Boleh tepuk fokus. Melihat. Mendengar ya. Mengingati. Fokus. Ya. Yeah. Nah, tidak terasa kita sudah berada di akhir waktu dan berakhirnya pelajaran hari ini. Kita berada, coba kalian lihat kanan kirinya ke bawah, apakah ada sampah? Ini Bu, sampah plastik. Oh ya, dibuang nanti, masukin dulu ke saku, nanti dibuang setelah keluar kelas. Ya. Kita siap-siap untuk pulang. Hore. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya yang sudah ada tepat waktu di hari ini dan mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Ibu harap kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam pulang, mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru sering keluar. Tuh, mereka di bawah.